Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kedahsyatan kekuatan buah iblis Mythical Zoan Hitoi Tonomi model Nika memang tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, berkat kekuatan buah iblis ini, Luffy mampu mengalahkan seorang Yonko Kaido yang dikenal sebagai makhluk terkuat di dunia One Piece. Selain itu, berkat kekuatan buah iblisnya ini juga, Luffy mulai diakui sebagai ancaman terbesar pihak pemerintah dunia dan juga para bajak laut lainnya. Bahkan saat ini, Luffy telah menjadi salah satu kaisar lautan atau Yonko. Perlu diingat, pemerintah dunia sendiri bahkan sampai menyebut jika kekuatan buah iblis Mythical Zoan Hitoi Tonomi model Nika adalah kekuatan yang paling tidak masuk akal yang ada di dunia One Piece. Selain itu, yang juga unik dari kekuatan buah iblis ini adalah semuanya akan berubah melebihi dari imajinasi penggunanya. Nah, pada manga One Piece chapter 1061 kemarin, ada sebuah momen menarik di mana ketika Luffy mengatakan kepada Jewelry Bunny bahwa ketika dia berubah ke mode Nikanya, Luffy merasakan sebuah kebebasan. Dan saat ini, memang kekuatan Luffy sangat berpengaruh bagi keseimbangan di dunia One Piece. Tekad kuat yang dimiliki oleh Luffy membuatnya memiliki impian dan tujuan yang besar, yaitu menjadi seorang raja bajak laut. Ya, meskipun kita semua belum mengetahui pasti sih apa impian Luffy yang sebenarnya. Namun yang jelas Luffy sendiri pernah mengatakan jika dia telah berhasil menjadi seorang raja bajak laut, maka dia bisa mewujudkan impiannya tersebut. Well, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah sampai sejauh manakah kekuatan buah iblis Luffy ini mampu berkembang sehingga Luffy bisa mewujudkan impiannya tersebut dengan kekuatan buah iblisnya ini. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya kalian semua tahu jika saat ini Luffy masih terus berusaha untuk bisa mewujudkan mimpinya tersebut, dan bisa dipastikan bahwa perjuangan Luffy memenuhi mimpinya tersebut tidak akan pernah mudah untuk dilakukan. Pasalnya, seperti yang kita tahu, di dunia One Piece banyak sekali sesuatu hal yang tidak bisa diduga, dan salah satu contohnya adalah kekuatan dari pihak-pihak tertentu, terutama pihak pemerintah dunia yang selalu mengembangkan kekuatan militernya untuk menjadi yang terbaik di antara semua pihak yang ada di dunia One Piece. Dan pada manga One Piece chapter 1059 kemarin menjadi bukti nyata kekuatan pasukan tempur milik pemerintah dunia yang bernama Seraphim, kekuatannya di luar akal sehat manusia. Bahkan seorang Yonko Kurohige pun sampai kaget melihat kekuatan dari salah satu Seraphim bisa sedahsyat itu. Di sisi lain, pergerakan yang dilakukan oleh Yonko Kurohige benar-benar harus diwaspadai oleh kelompok bajak laut topi jerami. Ya, meskipun Kurohige ini telah gagal mendapatkan kekuatan buah iblis Mero Meronomi yang dia incar, namun diculiknya Kapten Koby menjadi bukti nyata jika Kurohige memiliki rencana lain untuk mendapatkan sebuah keuntungan bagi kelompok bajak lautnya. Nah, banyak dari para fan One Piece yang beranggapan jika Kurohige akan menjadi musuh terberat yang akan dihadapi oleh Luffy. Apalagi dengan kejadian kemarin sudah semakin membuktikan jika Kurohige akan memiliki 3 kekuatan buah iblis. Perlu diingat, 2 kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Kurohige saat ini bisa dibilang sangat overpower. Dengan kekuatan buah iblis Yami Yami Nomi yang mampu menetralkan kekuatan buah iblis dari musuhnya, jelas menjadi counter alami bagi Luffy. Ditambah lagi dengan kekuatan buah iblis Gura Gura Nomi yang mampu menghancurkan apapun yang ada di hadapan Kurohige. Selain itu, seperti yang diperlihatkan pada cover story manga One Piece chapter 1062, kota coklat yang berada di wilayah kekuasaan bajak laut Big Mom diperlihatkan telah berubah menjadi es. Ada kemungkinan besar sosok Aoki Zikuzan lah yang menyebabkan hal itu terjadi. Pasalnya Kurohige saat datang ke Pulau Amazon Lily, dia hanya ditemani oleh Vasco Sud dan juga Katarina Devon. Ada kemungkinan jika Aoki Zikuzan bersama dengan Shiryu ditugaskan untuk mengambil salinan Rod Poneglyph yang dimiliki oleh Big Mom. Dengan kata lain, Kurohige benar-benar menjadi ancaman bagi Luffy untuk mewujudkan mimpinya. Lalu sampai di sini apakah Luffy benar-benar bisa mengalahkan Kurohige dengan kekuatan Gear 5-nya saat ini?
menurut Mimin kemungkinannya cukup sulit bagi Luffy untuk bisa mengalahkan Kurohige dengan kekuatannya saat ini. Meskipun buah iblis Luffy sudah mencapai tahap awakening, namun harus ada sebuah pengembangan kekuatan dari mode awakening atau mode Nikanya. Dan kemungkinan Luffy masih memiliki kemampuan puncak dari form gear miliknya. Tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tidak heran jika banyak yang mengatakan kalau kekuatan gear Luffy ini terinspirasi dari gear atau roda gigi kendaraan, khususnya mobil, di mana sebagian besar kendaraan memiliki gear sampai 6. Nah, kemungkinan gear 6 Luffy ini tidak akan banyak berubah dari kekuatan gear 5-nya. Gear 6 akan menjadi bentuk sempurna dari kekuatan gear 5, di mana Luffy akan benar-benar dengan penuh mampu mengendalikan elastisitas kekuatan karet miliknya, serta dapat mengendalikan dirinya sendiri tanpa harus kehilangan kesadarannya. Sehingga Luffy benar-benar mampu memaksimalkan kekuatan elastisitasnya tersebut. Atau mungkin Luffy nantinya akan mampu merubah tubuhnya menjadi apapun yang dia inginkan, mirip seperti kekuatan Green Lantern yang bisa memunculkan apapun hanya dengan membayangkannya. Nah, bisa jadi kekuatan gear 6 Luffy ini akan menghadirkan imajinasi yang lebih luas hanya dengan membayangkannya, di mana tubuh elastis Luffy kemudian akan mewujudkannya. Misalnya saja seperti merubah lengannya menjadi sebuah kapak atau palu raksasa. Nah, sebenarnya kekuatan gear 6 Luffy bukanlah sesuatu hal yang mustahil, apalagi jika Luffy terus bisa mengembangkan kekuatan gear 5-nya. Ya, meskipun pulang untuk kekuatan gear 6 ini muncul sangat kecil, tetapi bisa saja Oda Sensei akan menghadirkan hal tersebut untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari Kaido. Selain itu, Luffy juga pernah mengatakan bahwa kekuatan gear 5-nya adalah puncak kekuatannya dan bukan mengatakan bahwa dia sudah mengerahkan semua kekuatannya. Apalagi seperti yang kita tahu pada manga One Piece chapter 1062, Agent CP0 mendapatkan tugas dari pihak pemerintah dunia untuk menghabisi Dr. Vegapunk yang asli. Dan kemungkinan di art kali ini, Luffy akan mendapatkan aliansi baru yaitu Dr. Vegapunk. Apalagi alasan pihak pemerintah dunia melakukan hal ini karena Dr. Vegapunk terlalu banyak mengetahui sesuatu hal yang seharusnya tidak diketahui dari pihak pemerintah dunia, yang kemungkinan besar ini merujuk pada sejarah abad kekosongan. Di sisi lain, Dr. Vegapunk pastinya tidak asing lagi dengan Luffy yang memiliki kemampuan buah iblis Nika. Dr. Vegapunk akan membantu Luffy untuk bisa menyempurnakan pengendaliannya terhadap kekuatan buah iblis tersebut. Bahkan tidak menutup kemungkinan besar Dr. Vegapunk akan membantu Luffy untuk mengakses kekuatan gear 6-nya. Jelas dengan membuat Luffy menjadi sangat kuat dan dahsyat, Luffy dan Dr. Vegapunk mampu untuk menghadapi Kurohige atau bahkan pihak pemerintah dunia. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai teori kekuatan gear 6 yang akan dimiliki oleh Luffy. Jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. And see you next time.